Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Dan materi kita sekarang adalah User Center Design. Apa itu? Mari kita bahas bersama-sama. User Center Design ini adalah sebuah perancangan yang interface itu berperspektif pada pengguna, sehingga yang dijadikan objek adalah pengguna. Nah, User Center Design ini merupakan metode pengembangan yang menjamin produk, software, atau website akan mudah digunakan. Dan ini mengurangi risiko desain. Kenapa? Karena source-nya sendiri berasal dari user. Ini untuk membangun sistem yang benar, yaitu sistem yang diminta oleh user. Kemudian ini ada di International Usability Standard ISO 13407 menetapkan bahwa prinsip dan aktivitas yang mendasari user center design adalah desain didasarkan pada pemahaman eksplisit tentang user, tugas, dan lingkungannya, sehingga yang dibangun, yang dirancang ini atas kemauan oleh user. User terlibat di seluruh proses desain dan pengembangan. Mungkin bisa jadi waktunya akan tersita karena ini, tetapi untuk mendapatkan hasil yang powerful, memang user lah yang sebenarnya berperan. Untuk coding, maka nanti diserahkan kepada developer. Desain didorong dan disempurnakan oleh visual evaluasi yang berpusat pada user. User jugalah yang kemudian mengevaluasi apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan keinginannya. Prosesnya adalah iteratif, ya, terus berlangsung. Desain membahas seluruh pengalaman user. Jadi user mungkin punya pengalaman habis dari mana, melihat sesuatu mungkin. Nah, kemudian itulah yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembangunan sebuah sistem. Tim desain mencakup keterampilan dan perspektif multidisiplin. Ya, semakin dia punya banyak wawasan, punya banyak kategori ilmu, maka ini akan lebih advance yang dibangunnya. Prinsip-prinsipnya bagaimana? Nah, ini adalah pendekatan standar untuk merancang user interface. Ini merupakan User Center Design atau UCD. Prinsip-prinsip dasar UCD ini adalah desain iteratif, fokus awal pada user dan tugas-tugasnya, dan evaluasi yang dilakukan secara simultan. Oke. Nah, ini adalah proses pengembangan sistem, namanya menggunakan model waterfall. Jadi ini requirement, desain, terus sampai coding, integrasi. Kalau misalnya ini tidak berhasil, maka akan kembali ke atas lagi. Terus begitu, inilah waterfall. Jatuh, jadi air jatuh ya. Kemudian ini sifatnya berisiko. Karena apa? Belum memiliki cara yang mudah untuk memprediksi mana desain UI yang akan berhasil. Dengan model waterfall diterapkan, user muncul hanya dalam dua proses, yaitu requirement analysis dan acceptance testing, sehingga keterlibatannya menjadi kurang. Ketika masalah UI muncul, masalah ini membutuhkan penyelesaian yang dramatis, requirement baru atau desain yang baru. Nah, prinsipnya bagaimana? Ini ada desain, ini ya, pertama kali desain, kemudian implementasi, kemudian evaluasi, berputar terus, sehingga ini akan terus dilakukan sampai hasilnya didapatkan. Nah, dalam model iteratif, untuk membuat sebuah user interface, langkahnya adalah iterasi awal menggunakan prototipe murah, sketsa. Ini bisa kertas, dibuat sketsa, jadi bagan biasa saja. Desain paralel layak dilakukan dengan cara buat dan uji beberapa prototipe untuk mengeksplorasi alternatif desain. Jadi di sini prototipe ini digunakan sebagai model, menggunakan implementasi yang lebih lengkap setelah resiko UI dikurangi. Ya, kemudian setelah mengevaluasi dan merancang ulang beberapa kali, cukup belajar agar menghindari pembuatan desain yang salah karena sudah mendapatkan new experience.
mengimplementasikan desain UI, dievaluasi lagi dan diperbaiki lebih lanjut. Jadi sistemnya adalah trial and error. Semakin banyak iterasi yang dibuat, semakin banyak penyempurnaan yang dimungkinkan dalam desain, menyimpan langkah-langkah desain yang berfungsi dan mendesain ulang bagian yang tidak berfungsi. Jadi sekali lagi, ketika ada kesalahan maka ini bisa dimuat ulang. Prinsip dasar UCD, user ini adalah teknik mengerti user dan tugas-tugasnya. Bagaimana user harus memberikan masukan kepada developer, mengenali usernya bagaimana, karakternya bagaimana, jabatannya apa dan sebagainya. Kelas-kelas user, kalau seorang manajer mungkin akan berbeda dengan kalau dia seorang mungkin pelaku error yang umum pada need finding ini ya, jadi akan diperbaiki terus. Kemudian teknik mengerti user dan tugas-tugasnya. Jadi bagaimana mengidentifikasi user? Yang pertama adalah interview dan observasi. Semakin kita banyak berinteraksi dengan user, maka kita akan makin tahu yang diinginkan apa. Contextual inquiry. User menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu dan sambil membicarakan dan menjelaskan. Jadi dia mempunyai contoh. Ini loh seperti ini, bagaimana caranya. Nah, participatory design, memasukkan user secara langsung dalam tim desain. Jadi dimasukkan. Wah, ini dia akan komplain karena loh saya kan sudah bayar, gunanya bayar untuk apa kalau saya malah masuk ke dalam tim. Mengusulkan ide desain. Bisa saja karena mungkin ide itu didapat dari pengalamannya. Membantu dalam evaluasi. Ya, karena misalnya yang didapatkan belum sesuai dengan ekspektasi. Mengenali user tadi dikatakan, semakin banyak berinteraksi, bisa jadi dengan observasi dan wawancara, maka akan didapatkan apa yang dimaksud, yang dimaui oleh user. Banyak hal, ini hanya beberapa contoh, tapi apapun bisa ditanyakan untuk melengkapi sebuah data. Kelas-kelas usernya, ini misalnya peran yang dimainkan user dalam sistem, siswa misalnya, guru misalnya, pembaca misalnya, editor misalnya. Karakteristiknya bagaimana? Usia, remaja, paruh baya, lansia, atau apa misalnya. Motivasinya apa? Mengadopsi awal, sering menggunakan, atau pengguna biasa. Kesalahan umum pada net finding apa? Kecenderungan berpikir dari sudut pandang sistem, bukan sudut pandang user. Ini kesalahannya, karena developer berpikir ini desain ini sudah paling bagus, jadi harus nurut. Nah, padahal tidak seperti itu. Terlalu fokus pada apa yang dapat dilakukan oleh user dibandingkan apa yang diinginkan oleh user, sehingga jadinya adalah mungkin bisa bertolak belakang. Alternatifnya bagaimana? Membuat dan menyimpan beberapa alternatif membantu semua bagian dari proses UCD, misalnya desain, implementasi, dan evaluasi. Alasannya apa? Manusia lebih baik dalam membandingkan sesuatu daripada memberi nilai pada satu hal sendiri, dan menghadirkan hanya satu ide, menempatkan pada emosi padanya, sehingga orang yang mempresentasikan ide merasa berkewajiban untuk mempertahankannya dan yang lain merasa enggan untuk mengkritiknya. Ya, ini tadi yang dikatakan idenya dari mana. Oke, sepertinya itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.